Ada yang haji kita tahun ini? Jemaah kita? Ada yang haji, Pak? Haji? Ada? Ada? Oh, mudah-mudahan yang haji Allah mudahkan. Baik. Jadi ada sedikit pembahasan saja. Di saat kita ke Madinah kan kita ke kuburan Nabi, ziarah ke kuburan Nabi. Lalu di kuburan Nabi berdoa. Kan ada permasalahan, tapi ada yang membuat permasalahan. Kalau ada yang sengaja datang ke kubur Nabi untuk berdoa di kubur Nabi itu nggak boleh. Saya ulang, sengaja datang ke Madinah tujuannya agar datang ke kuburan Nabi untuk berdoa di kuburan Nabi. Dibilang nggak boleh. Ini sebenarnya Bapak Ibu bertentangan dengan surat An-Nisa ayat 64. Kata Allah dalam Al-Quran, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Surah An-Nisa 64. Kata An-Nisa itu, surah An-Nisa 64 itu, kalau mereka umat Muhammad berdosa lalu datangi engkau, satu, datangi engkau, dua, istighfar saat mendatangi engkau kepada Allah, tiga, engkau mohonkan ampun untuk dia, Allah pasti ampunkan orang yang seperti itu. Jadi syarat diampunkan dosa orang tadi itu tiga. Satu, datangi Nabi. Dua, istighfar dia kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah di kuburan Nabi. Yang ketiga, Nabi pun mintakan ampun untuk dia. Tiga syaratnya. Lalu orang tanya, kan Nabi sudah meninggal, gimana kita datang Nabi? Datangi kuburan Nabi. Datang Nabi, kan jauhkan datangi engkau. Dalam Al-Quran, bila ada sebuah teks, itu adalah berlakunya secara umum, tidak kasuistik kalau Nabi ada saja. Ini kan ayat ini sampai ke akhir zaman dibaca orang. Jauhkan dia datang engkau. Berarti engkau ini mana? Sekarang tak ada. Maka mendatangi kubur engkau. Maka tiga syaratnya. Yang kedua, tadi kan ada dia minta ampun, dia Nabi mintakan ampun untuk dia. Timbul pertanyaan, gimana Nabi mintakan ampun untuk orang tadi? Bapak Ibu perlu yakin, di alam barzakh semua orang hidup dengan kehidupan alam barzakh. Di dunia orang mati, kehidupan dunia selesai. Tapi orang ketika masuk alam barzakh, dia hidup dengan kehidupan alam barzakh. Jangan kita hukumi dia mati di situ. Dalam Islam tidak ada ceritanya orang mati habis urusan. Tidak. Setelah dia mati, dia akan dapat nikmat kubur atau azab kubur di alam barzakh. Jangankan Nabi, orang syahid saja, la taqulu lima yuqtalu fi sabil amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Betul tidak? Orang syahid jangan bilang dia mati. Dia itu hidup di alam barzakh. Dia itu dikasih rezeki oleh Allah. Ada rezeki ngalir. Cuma dia nggak makan minum macam kita. Kalau orang hidup ini butuh makan minum. Mereka tak itu rezekinya. Jadi kalau orang syahid saja hidup, masa Nabi nggak hidup? Paham nalarnya? Makanya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad buat bab bahwa Nabi itu hidup di dalam alam barzakhnya. Sehingga mungkinkah Nabi mintakan ampun atau tidak? Mungkin. Hidup. Bahkan dalam kitab Al-I'tiqad Al-Baihaqi itu, ulama hadis Al-Baihaqi itu, Nabi itu sholat dalam kuburannya. Bagaimana sholatnya Allah a'lam. Enggak perlu kita kaji. Jadi mungkin Nabi mintakan, mungkin. Sehingga kalau kita datang ke kuburan Nabi, datang ke kuburan orang saleh, lalu orang saleh tadi hidup dalam kuburannya, maka kita dimintakan ampun oleh dia, kita bisa dimintakan ampun oleh dia, bukan mustahil. Paham Pak? Tidak ada masalah kalau kita datang ke kuburan orang saleh, ke kuburan Nabi, tujuannya berdoa di situ, lalu nanti kita berdoa kepada Allah, kita minta, dia pun mintakan untuk kita, sehingga terwujud hajat kita sesuai dengan yang kita mintakan, itu sangat bisa. Baik secara hukum akal, baik secara hukum syariat. Kenapa? Al-Quran jelaskan. Sebagai sedikit penjelasan tambah penjelasan sedikit. Mohon maaf agak lambat sedikit. Pernah di masa Sayyidah Aisyah,
Dan di masa Umar juga dua kali kejadian. Di Madinah itu kondisi sulit. Lalu apa kata Sayyidah Aisyah? Orang ngadu pada Sayyidah Aisyah. Unzuru ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kuwan ila sama. Pergi kalian ke kubur Nabi, lalu berdoalah di situ, lalu sediakan wadah menghadap ke langit sehingga tak ada jarak antara wadah dengan langit itu kecuali dia langsung ke langit. Tak lama setelah itu turun hujan yang banyak di Madinah. Berdoa di kuburan Nabi disuruh oleh Sayyidah Aisyah. Yang kedua, di masa Sayyidah Umar. Di masa Sayyidah Umar terjadi kejadian orang pancaklik. Sehingga datanglah seseorang ke kuburan Nabi. Sampai di kuburan Nabi kata dia, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, istasqi li ummatik." Ya Rasul, mintakanlah kepada Allah agar dia turunkan hujan untuk umatmu. Fa innahum qad halaku. Umat kau sudah hampir mati dah. Saking sulitnya ke waktu itu, saking keringnya di Madinah. Fa'ata rajula fil manam faqila lah. Lalu ketika dia tidur datang Nabi dalam mimpi dia. Lalu kata Nabi kepada dia, "I'ti Umar faqil salam." Datang telah engkau kepada Umar, bacakan salamku kepada Umar, wa akhbirhu annakum masqiyun. Kabarkan kepada Umar, kalian akan diguyur oleh hujan oleh Allah SWT dengan hujan. Wa qul lahu alaikal qis. Kabar kepada Umar, sediakan kis penampung air ketika hujan turun nanti. Dikabarkan kepada Umar, nangis Umar. Kalaulah perbuatan orang tadi salah berdoa di kuburan Nabi, maka dia akan dimarahi oleh Umar. Umar itu orang sangat ketat. Gelar dia Al-Faruq. Kalau tahu dia ada orang yang salah-salah, dia akan siap bunuh orang depan mata dia. Maka Bapak Ibu rahmatan Allah SWT, sahabat Nabi Sayyidah Aisyah, Umar bin Khattab justru suruh doa di kuburan Nabi. Ayat tadi melegalkan kita berdoa di kuburan Nabi. Ayatnya, ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahum rasul. 3 syaratnya di situ. Nanti boleh tengok surat An-Nisa ayat 64, boleh dibaca tafsiran, termasuk tafsir Ibnu Katsir dan berbagai tafsir yang lain. Ada kisah menarik di situ, ada Imam Qutbi namanya. Orang ketika itu bilang, orang Arab Badui, "Nabi, aku karena dengar kata Allah, walau anhum idzalamu anfusahum ja'uka, karena dengar ayat ini, aku ini merasa berdosa. Aku datang ke kuburan Engkau. Sekarang aku minta ampun di kuburan Engkau kepada Allah." Selesai dia berdoa itu, dia baca sebuah bait syair. Bait syair itu sekarang tertulis di dinding kuburan Nabi yang arah ke Masjid Nabawi yang Raudhah itu. Tertulis sana itu. Lalu selesai itu dia pergi. Imam Utbi yang ada sekitar itu tertidur setelah itu, lalu mimpi datang Rasul. Utbi datangi orang tadi, bilang ke dia, "Allah ampuni dosa engkau." Langsung kontak. Disuruh Imam Utbi, ulama hadis, menyampaikan kepada orang tadi, engkau diampunkan oleh Allah. Jadi berdoa di kuburan Nabi, di kuburan orang saleh, atau sengaja datang untuk berdoa di situ, itu dalilnya Al-Quran, dalilnya hadis Nabi. Secara hukum akal, Allah bisa menyampaikan manfaat dan mudarat kepada siapa saja dan kapan saja. Tak perlu. Kan ada yang bilang, kalau kita minta doa pada orang hidup, dia doakan kita, itu boleh. Kalau kita datang pada orang mati, minta dia doakan kita, itu tidak boleh. Ia menyampaikan sama-sama Allah. Yang mengabulkan sama-sama Allah. Kok bisa minta kepada orang hidup doakan, itu boleh. Kepada orang mati tak boleh. Kenapa begitu? Pembedaan ini kenapa? Jangan-jangan kita punya keyakinan salah, menganggap Allah bisa dalam satu keadaan, tak bisa dalam keadaan yang lain. Itu salah dalam keyakinan Islam. Allah ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu dia mampu. Dalam keadaan apa saja dia mampu mewujudkan apa yang dia mau. Wallahu a'lam. Wa na'asrana al-Quran. Semoga manfaat. InsyaAllah kita sambung pekan depan. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.